Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagian-bagian bunga dengan saya Santia Fenita, NIM 21032090, dan teman saya Trimutia Andini dengan NIM 21032098. Pada materi bagian-bagian bunga, ada 4 subjudul yang bakalan dibahas, yaitunya dasar bunga, kelopak bunga, tajuk bunga atau mahkota bunga, dan tenda bunga. Langsung saja untuk materi pertama, yaitu dasar bunga atau disebut dengan reseptakutum. Dasar bunga atau reseptakutum merupakan ujung tangkai bunga, tempat melekatnya bagian-bagian bunga seperti kaliks, koroloa, stamen, dan ovarium. Dasar bunga biasanya berukuran kecil dan letak perhiasan bunga merapat padanya dengan ruas yang pendek sekali. Fungsi utama dasar bunga adalah mendukung bagian-bagian bunga. Bentuk dari dasar bunga itu bermacam-macam. Ada yang rata, kerucut, rawan, dan mangkuk. Menurut fungsi itu, dapat dibedakan beberapa macam dasar bunga, yaitu yang pertama, dasar bunga yang mendukung mahkota bunga, disebut dengan antoporum. Yang kedua, dasar bunga yang mendukung benang sari, disebut dengan androporum. Kemudian yang ketiga, dasar bunga yang mendukung putik, disebut ginoporum. Dan yang keempat, dasar bunga yang mendukung benang sari dan putik, disebut androginoporum. Dan yang terakhir ada cakram atau diskus. Dapat teman-teman lihat, itu ada gambar struktur bunga dan juga bagian-bagiannya, yang mana ada mahkota, kelopak, dasar bunga, dan bagian lainnya. Kemudian dasar bunga dapat mengalami perkembangan menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada hipantum, yaitunya jika dasar bunga berbentuk seperti cangkir atau tabung dan kaliks, korola, serta stamen melekat di tepinya. Contohnya itu pada bunga mawar atau rosa sp. Kemudian yang kedua torus, yaitunya dasar bunga berbentuk kuba yang tinggi dan bakal buah melekat di sisi-sisinya. Ini contohnya terdapat pada bunga arbei atau fragalra sp. Yang ketiga ada antofor, yaitunya ruas dasar bunga berada di antara kelopak dan bagian lain dari bunga menjadi panjang. Contohnya pada bunga angelir. Yang keempat itu ada androginofor, yaitu dasar bunga memanjang di antara hiasan bunga dan mendukung benang sari serta putiknya. Contohnya pada tumbuhan Passifloraceae. Yang kelima androfor, yaitunya sumbu dasar memanjang di antara hiasan bunga dan mendukung benang sari. Ditemukan pada bunga jantan seperti Myristica corticosa. Yang keenam ada ginofor, yaitunya sumbu dasar bunga memanjang yang mendukung putik seperti pada bunga cempaka. Dan yang terakhir itu ada diskus atau cakram, yaitunya tonjolan yang tumbuh di dasar bunga yang seringkali menghasilkan diskus, bisa berbentuk tipis dan tidak mencolok, serta melapisi bagian dalam dari hipantium. Namun ada pula beberapa diskus yang membentuk dasaran tebal bagi bakal buah, dan bisa berkembang berbentuk cincin, bantal, atau struktur yang terbagi-bagi. Kemudian berdasarkan tempatnya, sehubung dengan benang sari itu dibedakan menjadi yang pertama ada ekstrastaminal, yaitunya diskus terletak di sebelah luar pangkal benang sari. Contohnya terdapat pada tanaman Caparidaceae dan Sapdaceae. Penempatan diskus ini terdapat di antara kelopak dan tajuk amat langka dan ditemukan pada Aponaceae. Kemudian yang kedua, intrastaminal, yaitunya diskus terletak di sebelah dalam dari pangkal benang sari atau di antara benang sari dan putik. Alat itu bisa juga di tengah atau sentral seperti pada bunga jantan Europorbiacea. Kemudian kedudukan perhiasan bunga pada dasar bunga dibandingkan dengan putik. Yang pertama ada hipoginus, yaitunya hiasan bunga lebih rendah dari kedudukan putik. Kemudian yang kedua ada periginus, yaitunya jika perhiasan bunga sama tinggi dengan kedudukan putik atau sedikit lebih tinggi. Contohnya pada tanaman bungur.
Dan yang ketiga itu epiginus, yaitu jika perhiasan bunga lebih tinggi dari putik atau putik tenggelam pada dasar bunga. Contohnya pada bunga kaki kuda atau Centella asiatica urban. Nah, gambaran di samping itu contoh dari periginus dan juga epiginus. Yang di atas itu periginus, yang di bawah itu epiginus. Kemudian yang kedua itu kelopak atau calyx. Kelopak bunga terdiri atas beberapa daun kelopak kecil, kaku, kasar, berjumlah 3, 4, atau 5 helai. Pada umumnya, kelopak bunga berwarna hijau. Kemudian ada pula yang berwarna merah seperti pada bunga mentega dan kembang merah. Ketika bunga masih kuncup, kelopak bunga menempel pada mahkota bunga. Dan setelah bunga mekar, kelopak bunga menempel pada dasar bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga pada waktu masih kuncup dan bersama-sama dengan mahkota bunga berfungsi pula sebagai alat perhiasan bunga untuk menarik perhatian serangga dan hewan lain agar dapat membantu proses penyerbukan. Jika kelopak bunga dan mahkota bunga sulit dibedakan dengan jelas, maka keduanya disebut dengan tanda bunga atau perigonium. Misalnya itu pada bunga bakung, bunga gladiol, dan bunga kelapa. Daun-daun hiasan bunga yang terletak pada lingkaran paling luar. Pada tumbuhan Malvaceae terdapat kelopak tambahan atau disebut dengan epicalyx. Lanjut, kelopak tersusun dari daun-daun kelopak yang mempunyai sifat. Yang pertama itu berlekatan atau disebut dengan gamosepalus. Yang pertama ada berbagi atau partirus, sebagian kecil saja yang berlekatan. Kemudian ada yang bercangap atau visus, yaitunya jika separuhnya yang berlekatan. Dan yang ketiga ada berleku atau labotus, yaitu jika berdekatan lebih dari separuh panjang kelopak. Kemudian sifat yang kedua lepas dan bebas atau polisepalus, yaitu jika daun-daun kelopaknya terpisah satu sama lain, terdiri dari yang pertama ada beraturan atau actinomorf, disebut dengan regularis actinomorphus, yaitu meliputi kelopak yang berbentuk tabung, trompet, mangkuk, piala, corong, lonceng, dan lain sebagainya. Kemudian ada setangkup tunggal atau zigomorf, dijumpai pada kelopak yang bertaji atau calcaratus dan berbibir atau lablatus. Kemudian materi ketiga yaitu tajuk bunga atau mahkota bunga akan disampaikan oleh teman saya Trimutia Andi. Baiklah, selanjutnya yaitu tajuk bunga atau mahkota bunga. Mahkota bunga atau tajuk bunga tersusun dari bagian serupa daun yang mengelilingi alat perkembangbiakan. Dapat dikatakan pula mahkota berfungsi sebagai alat perhiasan bunga. Pada umumnya, mahkota bunga berwarna-warni dan tersusun teratur sehingga tampak indah. Pada jenis tumbuhan tertentu mempunyai aroma yang khas serta mempunyai kelenjar madu atau nektar. Dengan adanya kelengkapan tersebut, mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga dan hewan lain agar dapat membantu proses penyerbukan. Pada waktu bunga masih kuncup bersama-sama dengan kelopak bunga, mahkota bunga berfungsi untuk melindungi putik dan benang sari. Kelopak bunga terdapat pada lingkaran terluar bunga, sedangkan mahkota bunga terdapat pada lingkaran di sebelah dalamnya. Sebagaimana gambar selanjutnya yaitu bagian-bagian tajuk bunga dinamakan daun tajuk atau pelata, menunjukkan sifat yang berbeda pula. Yang pertama yaitu berlekatan atau simpetali, gamopetalus atau monopetalus. Dalam keadaan ini, tajuk bunga dibedakan 3 bagian, yaitu tajuk, pinggiran tajuk, dan leher tajuk. Yang kedua, lepas atau bebas atau coriopetalus, dialipetalus, atau polypetalus. Dalam keadaan ini, pada setiap daun tajuk dapat dibedakan menjadi pertama yaitu kuku daun tajuk atau unguis, bagian bawah daun tajuk tidak lebar dan tidak lebih tebal. Yang kedua, helaian daun tajuk atau lamina, yaitu bagian yang lebar dan biasanya tipis.
Tajuk bunga bentuknya bermacam-macam dan berdasarkan simetri bunga dapat dibedakan menjadi beraturan atau regularis, atau polisemeris, atau bersimetri banyak, atau regularis, atau actinomorphos. Bila tajuk bunga dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama atau setangkup dengan beberapa cara, yaitu meliputi bentuk-bentuk bintang atau rotates atau stelatus, tabung atau tubulus, trompet atau hippocrateriiformis, mangkuk atau buyung atau ureoclatus, corong atau infundibuliformis, atau lonceng campanulatus. Selanjutnya, setangkup tunggal bersimetri 1 atau monosimetris atau zigomorphos. Jika tajuk bunga hanya dapat dibagi menjadi dua bagian yang setangkup dengan satu cara, seperti bunga bertaji atau calcaratus, berbibir atau labiatus, seperti kupu-kupu atau papilionaceus, dan bertopeng atau berkedok atau personatus, dan pita ligulatus. Selanjutnya yaitu tenda bunga atau perigonium. Tenda bunga adalah hiasan bunga yang tidak dapat dibedakan antara kelopak dan tajak bunganya. Tenda bunga merupakan perhiasan bunga yang berfungsi sebagai kelopak bunga dan mahkota bunga, tetapi morfologi tidak dapat dibedakan. Helai tenda bunga dinamakan tepal. Kelopak dan mahkota pada bunga dari sejumlah kelompok tumbuhan berbunga memiliki penampilan yang serupa dan tidak menempati lingkaran yang terpisah dengan jelas atau distrik. Contoh kelopak ini adalah suku Mangonaliaceae. Untuk menghindari kesalahan penyebutan, dipakai istilah tenda bunga bagi perhiasan bunganya. Penggunaan istilah tepal tidak konsisten. Ada kalanya petal atau sepal dapat dibedakan lingkarannya, tetapi tetap disebut sebagai tepal. Selanjutnya yaitu bagian-bagian yang menyusun tenda bunga disebut daun tenda bunga atau tepala. Menurut bentuk dan bunganya dapat dibedakan menjadi serupa kelopak atau kalypnos. Yang kedua serupa tajuk atau corollatus. Dan selanjutnya itu tenda bunga yang berlekatan atau gemopilus dan lepas atau bebas plelopilus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami tampilkan pada presentasi kali ini. Untuk kritik, saran, dan pertanyaan dapat teman-teman sampaikan pada forum diskusi. Sekian dari kami, terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.